Halo sahabat Sapa Inklusi, kembali lagi bersama kita di Sapa Inklusi Unit Layanan Disabilitas Distrik Pura, Kabupaten Bandung dalam program Sapa Bincang. Di hari yang berbahagia ini kita sudah bersama dengan kakak tenaga ahli psikolog Kak Ayu. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Canda Permata selaku guru pendamping khusus, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu Autism Spectrum Disorder. Oke, sebelum itu kita akan memperkenalkan kakak narasumber kita yang sangat cantik, yaitu Kak Ayu. Silahkan. Oke, halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Ayu Dwi Sawitri. Saya adalah tenaga ahli psikolog klinis di Unit Layanan Disabilitas Distrik Pora, Kabupaten Bandung. Oke, jadi Kak Ayu, salam kenal. Apa kabar hari ini? Baik, apa kabar juga? Kabar baik, semoga selalu bahagia ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang Autism Spectrum Disorder. Nah, sebelum itu pengen tahu nih Kak Ayu sudah berapa lama sih bergabung di Unit Layanan Disabilitas atau Distrik Pura Kabupaten Bandung? Ya, jadi saya sebenarnya sudah bergabung itu dari tahun 2019. Oke, jadi sudah berapa tahun ya? Hampir 6-7 tahun. Lama ya Kak Ayu ya. Gimana perasaan Kak? Wow, Happy. menyenangkan, banyak pengalaman, banyak case-case yang saya temui langsung ya di lapangan gitu, terutama di sekolah. Oke, mengenai autism ini Kak ya, sebenarnya prevalensi anak berkebutuhan khusus itu kan cukup banyak dari hasil riset. Nah, kita akan fokus kepada satu bahasan aja kali ini ke Autism Spectrum Disorder ya, yang biasa disebut dengan ASD gitu. Iya, mungkin kita singkat saja ya, supaya gampang gitu nyebutnya. Dan yang pasti itu artinya sama ya Kak ya, ASD dan Autism Spectrum Disorder itu sama. Nah, kali ini kita langsung aja mungkin Kak ya, kalau dari tenaga ahli sendiri, menurut psikolog, kalau autism itu sebenarnya apa sih Kak pemahamannya untuk masyarakat luas tentunya? Baik, jadi sebenarnya Autism Spectrum Disorder atau yang misalnya kita singkat sebagai ASD itu ya, secara sederhananya ya, sebenarnya itu adalah gangguan perkembangan saraf atau neurologis yang mempengaruhi interaksi sosial, lalu komunikasi dan perilaku seseorang. Jadi sebenarnya tiga itu sebenarnya ciri khasnya dari ASD itu sendiri. Oke, berarti ada bawaan gangguan syaraf ya Kak? Iya, betul. Jadi maksudnya bukan secara langsung saja, tapi mungkin kemungkinan besar dari lahir seperti itu atau bagaimana Kak? Sebenarnya banyak faktor ya yang mempengaruhi, tidak bisa satu faktor saja gitu, karena dari dalam kandungan juga itu juga ada faktor-faktor dari saat ibunya mengandung, makanan yang dikonsumsi, atau ada obat-obatan atau sakit. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ASD ini ditandai dengan satu masalah komunikasi. Biasanya sudah mulai terlihat gitu di usia di bawah 3 tahun. Jadi di mana adanya biasanya keterlambatan komunikasi ya, lalu juga memulai komunikasi lebih awal gitu, terus juga mempertahankan percakapan dan juga adanya ekolali biasanya. Yang misalnya kalau misalnya kita pernah ketemu atau Canda mungkin pernah ketemu di sekolah gitu, yang misalnya kalau kita tanya namanya siapa gitu, dan dia akan mengulangi namanya siapa. Nah, itu biasanya kita sebut dengan ekolali. Nah, itu dari segi komunikasi. Biasanya ada keterlambatan di usia-usia 2 tahun, 3 tahun gitu. Terus memunculkan bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti. Biasanya seperti itu kalau dari segi komunikasi. Nah, kalau dari segi interaksi sosial biasanya ditandai dengan kesulitan untuk berinteraksi. Jadi sebenarnya kalau dari kecil, dari bayi itu
Misalnya dia kita kasih kerincing-kerincingnya, itu biasanya dia tidak akan merespon, Tidak noleh gitu Kak ya? Iya, tidak menoleh. Terus juga ada yang misalnya waktu di imunisasi itu tidak menangis gitu. Jadi biasanya kan kalau anak pada umumnya disuntik di imunisasi dia akan menangis gitu. Dan juga kurang ada atau menghindari kontak mata. Jadi kalau misalnya dipanggil itu dia tidak akan merespon melihat kita, itu tidak gitu. Jadi itu cirinya dalam interaksi sosial. Selain itu juga sulit berbagi minat. Jadi cenderung menyendiri. Gitu, kayak sering bermain sendiri, iya sendiri, betul kayak gitu betul gitu, jadi lebih menghabiskan waktunya sendiri seperti itu. Nah, dari segi perilaku di sini biasanya terlihat dari pola perilakunya yang cukup kaku, jadi runtut. Biasanya ciri-cirinya dengan menjejerkan mainan, gitu ya. Terus dia menyukai benda-benda yang berputar, gitu. Menggunakan mainan itu dengan tidak sesuai dengan fungsinya. Seperti kalau main mobil-mobilan itu kan kita biasanya main yang gitu, dia bisa hanya memainkan rodanya aja. Iya, seperti itu. Dan juga biasanya anak dengan ASD itu memiliki minat pada satu bidang. Jadi dia akan fokus dengan minat itu. Gitu, misalnya dia akan hafal seluruh bendera di semua negara seperti itu. Nah, jadi perilakunya seperti itu. Lalu ada gerakan-gerakan yang biasanya kita sebut dengan flapping gitu. Biasanya kalau misalnya dia excited atau dia tertarik, lagi semangat, dia akan memunculkan gerakan flapping itu. Seperti itu, misalnya seperti gini gitu ya, kita sebut dengan flapping. Jadi sebenarnya 3 ciri khasnya ASD itu adalah komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Kalau berarti bener banget sih Kak, kalau misalnya di lapangan ya, dengan pengalaman di sini kurang lebih hampir 1 tahun sebagai guru pendamping khusus, itu memang anaknya cenderung fokus ke sendiri, bermain sendiri. Kadang beberapa mungkin lingkungan sekolah atau teman-temannya memaksa dia untuk ikut berinteraksi, dan bagi dia cukup sulit mungkin Kak ya, untuk anak autism ini. Dari lapangan dan pengalaman juga nih Kak, kalau Canda lihat sendiri itu kan ada nih anak dengan diagnosa autism itu kadang ada yang cukup agresif nih Kak, mukul, banting barang kayak gitu. Ada juga yang benar-benar narik diri ya, kayak misalnya main sendiri, main puzzle asik sendiri, kayak yang Kak Ayu sampaikan tadi, bermain mobil gitu, suka muter-muter rodanya gitu. Nah itu tuh masuk ke jenis atau karakteristik atau bagaimana Kak? Sebenarnya memang autism itu ada beberapa ya, maksudnya ada dibagi menjadi 2 jenis ya, ada yang hiperaktif, memang ada yang pasif gitu. Jadi biasanya anak-anak dengan autism yang aktif dia cenderung akan mudah lebih mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu. Biasanya ketika dia tidak setuju dengan apapun dia akan mudah mengamuk gitu, biasanya melempar barang gitu. Kalau misalnya yang pasif tuh cenderung diam gitu. Kalaupun dia tidak cocok atau tidak setuju tuh dia hanya diam, cenderung pasif, harus diarahkan seperti itu. Jadi ada 2. Dan juga autism spectrum disorder ini juga ada yang high function. Gitu. Jadi kemampuan kognitifnya itu tinggi gitu ya, jadi kayak EQ-nya itu bagus, tinggi gitu. Jadi sebenarnya itu juga membantu dalam perkembangan anak dengan ASD itu sendiri gitu. Kalau misalnya low function kan pasti dia akan kesulitan ya dalam memahami instruksi, atau dalam proses pembelajaran itu akan lebih lama biasanya. Berarti ada beberapa karakteristik dan jenis gitu ya. High function lebih ke masih mampu berinteraksi seperti itu, yang low function lebih ke cukup sulit ya mengenali emosi gitu. Sebenarnya selain mengenali karakteristiknya itu ya, sebenarnya ada yang cukup menarik nih di lapangan juga, biar bisa kita share juga ke teman-teman sahabat Sapa Inklusi gitu. Kadang lingkungan sekolah, keluarga dan juga pendamping cukup sulit membedakan nih Kak, autism
HSD Iya. dengan anak-anak berkebutuhan khusus atau kekhususan lainnya, misalnya ADHD kayak gitu. Tiba-tiba aja mereka sudah bilang ini hiperaktif nih kayak gitu. Padahal kan belum tentu dan perlu penekanan dari tenaga ahli juga ya. Kira-kira apa sih Kak yang paling membedakan nih dari ASD dengan kekhususan lainnya? Iya, betul sekali, karena tadi juga kan ada ya autis yang memang ada hiperaktifnya. Jadi biasanya memang ASD dengan ADHD ya, kita bilang attention deficit hyperactive disorder, itu kita sebutnya dengan ADHD. Biasanya memang sering tumpang tindih ya antara ASD dan ADHD itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya ASD dan ADHD ini sebenarnya sama-sama merupakan gangguan perkembangan neurologi ya, perkembangan sarafnya. Jadi sama-sama, cuman ciri-cirinya itu terletak pada, kalau misalnya ASD itu lebih kepada interaksi dan komunikasinya. Kalau misalnya ADHD, dia sebenarnya ingin bersosialisasi tapi sulit untuk mengontrol kondisi impulsifnya gitu. Jadi kita pastikan dulu ya. Jadi kalau misalnya ASD ini kan komunikasinya, interaksi, komunikasi dan perilaku repetitifnya, berulangnya. Tapi kalau ADHD itu dimana fungsinya itu lebih ke perhatian, impulsif dan hiperaktivitas. Gitu, jadi bedanya itu. Nah, jadi kalau misalnya fokusnya anak ASD ini dia hiper fokus, jadi dia hanya fokus sama satu hal yang dia suka. Sedangkan kalau ADHD itu dia sulit banget fokus sama satu hal. Gitu, jadi bedanya di situ. Jadi mudah sekali terdistraksi. Nah, dari interaksi sosial, kalau ASD tadi kan dia sama sekali tidak ingin ya, tidak ada keinginan untuk berinteraksi, bergabung gitu. Sedangkan kalau ADHD sendiri, dia ada keinginan untuk bersosialisasi, hanya saja dia kesulitan untuk mengontrol perilaku impulsifnya seperti menyela orang yang berbicara, lalu misalnya sering aktif atau gelisah ketika berbicara, dan dia cenderung banyak berbicara yang membuat kalau berinteraksi kan agak kesel ya lawan temennya gitu ya misalnya. Jadi itu yang jadinya menghambat. Nah, terus juga kesulitan dalam komunikasinya. Kalau misalnya ASD itu kan ada ekolali ya, ada pengulangan kata gitu ya, dan melakukan komunikasinya itu dua arahnya itu agak sulit. Nah, kalau ADHD dia banyak bicara malahan, cuman memang kata-katanya itu tidak terstruktur seperti itu. Jadi banyak bicaranya cepat gitu, sering memotong. Jadi kan lebih ngawur gitu. Sedangkan kalau anak ASD itu untuk keluar kata yang lengkap dan jelas itu pun juga usia-usia yang misalnya udah 6 tahun, 7 tahun gitu. Kalau ADHD udah bisa dia sesuai dengan perkembangannya, cuman ya struktur kalimatnya kurang oke, atau dia terburu-buru seperti itu. Nah, dan juga dari rutinitas perilaku, Canda, kalau misalnya ASD ini kan menyukai aturan ya, maksudnya suka yang tertata, disiplin kalau ASD. Jadi konsisten, betul. Jadi kelebihannya itu termasuk kelebihan juga ya bagi anak ASD, bahwa dia itu kalau diajarin terkait dengan aturan, waktu, jadwal, itu dia oke gitu. Berbeda dengan ADHD yang dia tidak bisa rutinitas itu, dengan rutinitas yang sama itu dia cepat mudah bosen gitu, nggak sabar gitu dengan waktu yang lama, jadi gelisah seperti itu. Jadi sehingga dia butuh gerak-gerak gitu ya untuk menggerakkan badannya, itu jadinya seperti itu sih bedanya. Jadi sebenarnya cukup tajam ya Kak Ayu ya. Bedanya ini tuh hampir bertolak-belakang sebenarnya. Mungkin memang perlu observasi dan pengamatan lebih ditekan lagi dikit gitu ya untuk melihat perbedaan mereka. Betul. Dan karena juga memang
hiperaktif itu biasanya memang selalu muncul juga di dalam ASD. Itu yang membuat jadi kebingungan. Gitu. Padahal sebenarnya anak-anak dengan ADHD itu kan sebenarnya baru kita bisa diagnosa juga itu kalau juga EQ-nya rata-rata. Dan dia usia 7 tahun gitu. Kalau autism? Kalau autism sebenarnya sudah bisa kita lihat dari bayi ya, respon-respon dia bayi. Misalnya kita kayak tadi kerincing-kerincing, apakah dia menoleh, terus juga misalnya kalau dia diimunisasi apakah dia menangis gitu, atau kalau misalnya kita panggil dia menoleh atau tidak, sebenarnya kita udah bisa lihat dari bayi gitu. Seperti itu sih, Chandra. Oke, jadi itu ya teman-teman sahabat sapa inklusi. Jadi kita nggak boleh sembarangan ya kayak bilang nyeleneh dikit masuk autis, nyeleneh dikit hiperaktif gitu. Ternyata mungkin saja autism spectrum disorder sendiri anak dengan kekhususan itu mungkin saja juga tergolong ke ASD hiperaktif. Iya betul. Lalu lebih detail lagi. Nah, sebenarnya ini juga yang menjadi permasalahan banyak orang mungkin ya, yang perlu kita lebih banyak berikan informasi juga kayak kadang judging atau melabeli anak itu kan karena beberapa orang atau termasuk saya pun kadang masih salah ya. Screeningnya nih Kak. Iya betul. Jadi untuk melihat anaknya ini berkebutuhan khusus apa itu kadang kan suka nyeleneh gitu. Nah otomatis ini berhubungan dengan daya kita untuk melihat nih. Betul. Observasi. Iya benar. Kayak kita penasaran juga kan pasti. Kira-kira ada nggak Kak? Maksudnya atau caranya gitu ya, screening awalnya itu seperti apa, terus observasinya bagaimana gitu. Kira-kira dari Kak Ayu sendiri sebagai tenaga ahli, apakah ada tips atau trik mungkin untuk teman-teman untuk bisa tahu? Oke, jadi sebenarnya caranya itu dengan kita lebih banyak observasi ya terkait perilaku anak-anak kita gitu ya, perkembangannya bagaimana, baik dari tadi segi komunikasinya apakah sudah sesuai dengan usianya gitu kan. Yang sekarang juga banyak harusnya misalnya usia kemampuan bicara anak itu misalnya dari usia 2 tahun itu seharusnya sudah bisa 50 kata. Nah gitu. Banyak yang belum belum aware ya. Kadang ada yang bilang nanti aja bisa gitu ya. Padahal sebenarnya kalau sudah kita lihat kurang nih, harusnya kita sudah lebih memperhatikan lagi nih apa gitu ya. Stimulasinya harus seperti apa gitu. Jadi dari situ, dari kemampuan komunikasinya dari bayi itu bagaimana, responnya anaknya bagaimana gitu. Terus juga interaksinya, apakah dia mampu berinteraksi dengan teman-temannya gitu. Juga perilakunya apakah sesuai nggak gitu sama usianya. Ya, jadi sehingga orang tua juga perlu paham dulu nih tentang usianya, tugas perkembangannya seperti apa. Jadi perlu juga kita mengetahui itu supaya ini nanti masuk ke red flag apa enggak gitu kan. Biar nggak asal langsung bilang betul. Iya. Jadi kalau memang misalnya merasa kesulitan atau kan kadang mungkin ada yang ngasih tahu nih kalau dari sekolah, kalau misalnya di sekolah kan pasti kerjasama dengan puskesmas ya. Biasanya kan dicek tuh gitu. Biasanya dari tenaga medis juga akan menotiskan ini anaknya kayaknya ada hambatan deh gitu. Jadi saya sih berharap orang tuanya mau terbuka dan mau juga memeriksakan kembali anaknya ke tumbuh kembang gitu atau ke psikolog gitu. Jadi bukan malah yang kayak setelah dapat pendampingan dari puskesmas itu kan biasanya dikasih yang kayak tentang perkembangan, tentang pertumbuhan itu malah dibiarin gitu aja. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Oke. Nah, kalau di sekolah sendiri itu memang ada kayak maksudnya pendampingan dari puskesmas dan sebagainya. Tapi itu saja mungkin dari sekolah merasa tidak cukup karena mungkin mesti sekali 2 kali kayak gitu ya. Kalau dari sekolah, kita kan membahas sekolah inklusi juga nih Kak. Sebelumnya juga sudah dibahas program inklusi, sekolah inklusi. Nah, kira-kira dari
kekhususan ASD tadi, terus ADHD tadi, pendampingan yang tepat nih untuk ASD-nya sendiri, untuk sekolah inklusi, kira-kira dari Kak Ayu gimana nih Kak? Untuk gurunya dulu ya, apa untuk sekolahnya dulu ya? Ya, untuk sekolah. Untuk sekolah ya, oke. Kalau misalnya untuk sekolah sih yang pertama itu penting bahwa bagaimana sekolah itu perlu penerimaan dulu ya. Perlu menerima dulu bagaimana perlu menerima anak-anak anak berkebutuhan khusus ya, atau dengan anak dan termasuk anak ASD ini gitu ya. Jadi perlu menerima bahwa anak dengan ASD ini memiliki keunikan gitu ya, memiliki keunikan dan perlu tahu juga sebenarnya perlu ada belajar juga ya. Jadi sebenarnya diharapkan juga sekolah guru-guru itu tetap untuk ada keinginan untuk upgrade ya, upgrade ilmu ya. Karena kan kondisi anak-anak sekarang setiap generasi itu berbeda ya gitu. Jadi perlu juga paham terkait dengan anak autism ini, anak ASD ini gimana. Itu sih penerimaan dan tahu juga sih kriterianya seperti apa dulu gitu. Sehingga kita bisa menyikapinya jadinya nanti gitu. Yang pertama sih memang kita harus tahu kayak tadi dia suka, biar nggak dia bingung kan. Biasanya kalau anak SD dia punya rutinitas sebelum masuk kelas ya nggak Canda ya. Misalnya ada yang dia jalan-jalan dulu atau muter-muterin sekolah dulu gitu. Yang Kak Ayu bilang tadi yang namanya Kak, yang ngulang-ngulang gerakan itu ya? Ya flapping itu. Jadi dia kayak gitu dulu baru bisa aktivitas selanjutnya. Jadi kalau misalnya gurunya atau sekolah nggak paham gitu, dia akan menganggapkan ngapain ya pasti anak ini gitu ya. Terus ketika dilarang dia akan ngamuk gitu kan. Nah jadi sebenarnya ya nggak apa-apa dia rutinitas itu dulu gitu, nanti baru kita arahkan gitu. Kalau misalnya kita tahu kan jadinya kita ngerti ya caranya. Kalau misalnya nggak tahu gitu jadinya kan guru cenderung melarang kalau karena nggak sesuai dengan aturan atau dianggap aneh seperti itu. Jadi sebenarnya menerima bahwa ada yang berbeda dari anak ini dan mau juga mempelajari kira-kira apa sih, gimana sih kriterianya sehingga kita bisa paham gitu dengan sikap-sikapnya yang muncul ini. Terus karena dia suka hal-hal yang kaku ya, maksudnya sesuai jadwal, mungkin tiba-tiba dia ke sekolah terus dia ngamuk gitu ya, sehingga guru tahu nih, oh pasti ada sesuatu yang mungkin dari rumah rutinitasnya tidak sesuai nih dari rumah ke sekolahnya, Adaptasinya beda gitu kayak. Iya, atau misalnya kebiasaan, misalnya dia di sekolah dia di rumah dia mandi dulu, terus ada kebiasaan terus dia sarapan, terus misalnya mungkin dia dapat waktu main terus baru berangkat, tiba-tiba mainnya ke skip gitu kan. Jadi kan pasti membuat dia tidak nyaman, ada sesuatu yang belum selesai nih, harus dipaksa ke sekolah. Nah jadinya di sekolah dia tantrum gitu, emosi. Nah itu perlu kita konfirmasi juga ke orang tua. Jadi sebenarnya juga yang penting itu di sekolah perlu kerjasama antara orang tua dan guru gitu, dimana guru harus sering juga bertanya dan orang tua juga harusnya mau mengkomunikasikan ya kondisi anaknya gitu, sehingga ada kesamaan gitu, persepsi dan pemikiran untuk pendampingannya. Betul sekali gitu. Kalau dari tadi kan kita bahas soal sekolah ya Kak ya. Berarti penting banget untuk sekolah itu terbuka terhadap informasi anak berkebutuhan khusus juga. Betul. Dengan ini berarti harus ada juga pendapat dari tenaga ahli juga dong Kak pastinya ya. Misalkan di sekolah inklusi kayak gitu. Berarti bukan hanya guru dan orang tua saja, termasuk pelaporan dengan data-data di Psikolora seperti itu ya. Jadi untuk bisa difasilitasi seperti itu tenaga ahli psikolog dari dinas. Iya. Oke. Nah, oke. Hal itu kalau misalnya tadi kita bahas orang tua nih Kak. Jadi kan di sekolah juga bersinergi dengan orang tua kayak gitu. Kalau pendampingan yang pas untuk anak ASD sendiri dari sudut pandang orang tuanya nih Kak. Kak Ayu ada sedikit tips nggak? Kadang kan orang tua tuh benar-benar bingung nih. Karena masih banyak ya orang tua itu belum mengenali nih anaknya ini ASD atau gimana. Kira-kira dari Kak Ayu sendiri untuk orang tua, apakah ada tips untuk mereka mendampingi di rumah, seperti apa caranya? Mendampinginya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang tuanya
belum paham terkait kondisi anaknya, memang perlu screening dulu ya, atau ke tumbuh kembang atau ke psikolog dulu lah untuk melihat kondisinya sebenarnya anaknya bagaimana. Nah, ketika misalnya memang anaknya sudah diagnosa gitu ya, anak masuk dengan ASD, itu memang sebenarnya perlu cukup banyak pendampingan terapi ya. Misalnya terapi perilaku, terapi okupasi, terapi bicara gitu, karena anak ASD ini biasanya mengalami kesulitan dalam memproses sensori yang dia terima di semua sensori kayak sentuhan gitu ya. Jadi banyak perkembangan yang terhambat, sehingga terapinya cukup banyak sebenarnya, dan juga biasanya perlu adanya diet untuk perkembangan anak ASD gitu. Jadi diet ini, karena kan anak-anak ASD itu ada masalah sensitif ya terhadap makanan gitu, jadi biasanya dia akan picky eater gitu, jadi milih-milih makanan, sehingga itu akan mempengaruhi ke gizinya ya kan, mempengaruhi ke gizinya, sehingga dia akan bisa jadi kekurangan gizi, atau bisa malah jadinya kelebihan gitu. Jadi perlu diperhatikan juga apa yang dikonsumsi gitu, karena sering ada gangguan gastro kan bagi anak-anak ASD, sembelit, nyeri perut. Nah, sehingga ini dapat berisiko kepada kesehatan gizinya anak-anak ASD itu gitu. Jadi makanannya itu yang harus diperhatikan juga. Biasanya sih diet yang umum itu adalah diet yang bebas gluten, ya, bebas gluten dan bebas kasein itu gitu. Jadi gluten itu yang kita temukan di tepung-tepung ya, lalu ada kasein itu protein utama dalam susu atau produk-produk olahan, dimana kan anak-anak sekarang itu makannya sosis, nugget, sembeli, terus susu itu yang mengandung banyak gula gitu ya. Nah, jadi sebenarnya proteinnya ini yang tidak sesuai ini kan dapat tidak dicerna gitu ya di dalam ususnya, jadi dapat diyakini masuk ke aliran darah dan mempengaruhi sistem sarafnya gitu, yang menyebabkan dia semakin jadi beraktif gitu, malah nggak diem-diem gitu gitu, perilakunya berulangnya lebih muncul seperti itu gitu. Jadi sebenarnya tapi diet ini kan ini ya, jadi harus disertai juga dengan terapi gitu, disertai dengan diet dan kerjasama orang tua juga. Tidak cukup dengan diet saja. Tidak cukup dengan diet saja, tidak cukup dengan terapi saja. Gitu. Jadi akan lebih baik jika itu bisa dilakukan bersamaan seperti itu, dan kerjasama lagi dan komitmen orang tua konsisten untuk melakukan hal yang sama yang biasanya didapat dari terapis gitu, dia lakukan di rumah dan di sekolah juga. Berarti harus semuanya harus sama ya Kak ya pendampingannya. Berarti harus banyak-banyak ngobrol juga orang tua, guru, pendamping, tenaga ahli gitu ya. Oke, itu untuk orang tua Kak ya, untuk pendampingannya. Berarti hal pertama yang harus diperhatikan orang tua ya, itu adalah mengetahui dulu nih terus menerima, baru kita bisa melanjutkan dengan melihat kekhususan anak ini bukan apa gitu. Iya, betul. Oke. Kak Yu ada saran nggak dikit untuk kita semua ya, di masyarakat, terus di guru, di lingkungan sekolah, pastinya orang tua sih yang paling penting, dan lingkungan rumah ya, untuk support dukungan nih untuk anak dengan ASD ya, anak dengan autism spectrum disorder ini, kira-kira dukungan seperti apa yang bisa kita berikan, terutama orang tua sebagai pendamping seperti itu. Iya, jadi sebenarnya apa ya, tips ya, saran ya, dukungannya ya. Jadi sebenarnya anak-anak dengan ASD atau anak-anak dengan anak berkebutuhan khusus, saya rasa mereka memerlukan dukungan tidak hanya dari orang tua maupun dari guru, tapi seluruh masyarakat ya, kita itu sebenarnya
paling nggak aware ya, paling nggak paham, karena banyak yang terjadi misalnya ketika orang tua itu kan pasti up and down ya kondisinya, penerimaannya tidak selalu menerima terus, tidak selalu seperti itu, pasti ada perasaannya lelah, pasti ada perasaannya capek ya menghadapi anak saya ini seperti ini gitu. Apalagi misalnya dengan dia ada hiperaktifnya, dia tantrumnya di di tempat umum, pasti menjadi center kan, jadi malu, jadi aduh anakku ini gitu kan. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya kita masyarakat juga aware gitu kan, jadinya kadang orang tuh ngeliatin gitu kan, atau malah kok anaknya gitu sih. Nah itu juga sebenarnya dari kita masyarakat juga sebaiknya juga lebih menerima juga bahwa di dunia ini gitu ya, bahwa anak-anak itu punya keunikan gitu. Jadi punya keunikannya, punya ciri khasnya sendiri seperti itu. Jadi tetap saya lebih ke penerimaan ya, penerimaan ke masyarakat, ke orang tua, karena proses menerima itu saya rasa tidak cukup sebulan 2 bulan. Jadi proses orang tua menerima kondisi anaknya itu akan selalu berproses gitu, karena anak itu kan setiap tahun itu ada perkembangan ya, dari balita, anak-anak, remaja itu tahap perkembangannya akan berubah-ubah dan orang tua akan terus berproses itu. Dan saya sih berharapnya semua itu mau belajar, baik orang tua, guru, atau masyarakat mau terbuka dan mau belajar terhadap hal-hal baru yang ada di lingkungan kita gitu sih. Oke, berarti lebih ke penerimaan ya Kak Ayu. Penerimaan, mau terbuka gitu ya dengan hal yang baru gitu. Apalagi sekarang kan lagi banyak ya, banyak banget sosial gitu. media dan orang tua pada main gadget ya Kak ya, nyarinya autism spectrum disorder munculnya apa. Nah, kita itu kan nggak bisa normalisasi dan generalisir juga gitu. Jadi orang tua juga harus lebih aware gitu, tidak perlu takut ya kalau misalnya harus ke psikolog atau harus ketemu kembang gitu ya. Tapi di sini tujuannya yang penting kita tahu kondisi anaknya sehingga kita kedepannya tahu nih harus gimana gitu sih. Jadi lebih ke mencari solusinya gitu sih ya, kebanyakan supaya nggak takut-takut gitu ya, atau nggak denial, penolakan. Nah itu nanti usia anaknya makin gede makin sulit makin mundur aja. benar Seperti itu ya. Oke, terima kasih sarannya Kak Ayu untuk sahabat Sapa Inklusi semuanya. Jadi itu yang paling penting untuk fokus kita adalah yang pertama menerima. Jadi menerima itu adalah salah satu dukungan yang paling penting untuk anak-anak autism spectrum disorder ataupun kekhususan lainnya ya. Jadi dia bisa berkembang dengan baik sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Oke, itu dia tadi informasi yang sangat menarik mengenai AST bersama Kak Ayu. Terima kasih banyak Kak Ayu atas informasinya. sama-sama. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sahabat Sapa Inklusi semuanya di rumah. Terakhir, jangan lupa follow Instagram kita di Sapa Inklusi Badung dan juga subscribe Sapa Inklusi. Dan terakhir, jangan lupa terus saksikan kita di program Sapa Bincang selanjutnya. Selesai.